Halo sobat anime yang cita-citanya jadi kaya tapi malas kerja. Gimana nih? Sulit bro, sulit. Dalam episode kali ini Bang Jack bahas lagi Magic Emperor. Part berapa ini? Part 4 kah dari season kedua? Dah yuk, langsung aja yuk kita gas. Part keempat season 2 dimulai dari Ivan yang tertangkap oleh pria tua ini. Ivan yang tertangkap tidak dapat bergerak karena lehernya sudah dicengkram dengan sangat kuat. Pak tua ini juga bertanya terhadap Yang Song, obat apa yang telah engkau makan sehingga engkau bisa menjadi muda dan tampan kembali? Waduh. Ia juga mengatakan kenapa Yang Song si pria obat menjadi sangat-sangat pengecut pada hari ini. Ia juga menantang Yang Song untuk mengeluarkan auranya dan menghibur pria tua ini. Tapi Yang Song pun tidak dapat bergerak. Ia pun mengatakan bagaimana bisa ia berani-beraninya mengeluarkan auranya di depan orang seperti dia. Yang Song juga mengatakan kalau ia merupakan pria tamu dari gerbang kaisar dan ini hanya salah paham. Pria tua ini pun membalas kalau ia sudah tahu dan paham akan situasinya, karena ia sudah melihat pertarungan yang barusan terjadi. Ia juga mengatakan di depan mukanya Yang Song, kalau kau mengkhianati keluarga racun dan berlindung di balik Zhou Yifan. Yang Song pun tidak menyangkalnya, dan ia tidak mau serta tidak bisa berkhianat kepada Yifan. Ia pun mengatakan kalau ia sudah meninggalkan Raja Obat dan sekarang ia kembali ke keluarga Luo sebagai tetua bersama Yifan. Dan jika Pak Tua ini ingin membunuh atau memotong lehernya, ia sudah siap. Yifan yang mendengar itu ia pun sangat senang karena ia mendapatkan seorang pengikut yang sangat setia kepadanya. Mendengar itu, Pak Tua ini pun tertawa. Ia mengatakan, kau memang orang yang seperti itu. Hari ini aku akan membiarkanmu pergi untuk anak itu. Di sela-sela lehernya terjepit, Ivan pun mengatakan sesuatu. Ia mengatakan kalau ia memang sudah membunuh pangeran kedua dari gerbang kaisar. Dan tentunya gerbang kaisar pasti akan balas dendam. Ivan pun juga menambahkan kalau ia mendengar kalau pria tua ini merupakan tamu dari gerbang kaisar, yang menandakan kalau pria ini bukan keluarga dari gerbang kaisar secara langsung. Lebih tepatnya orang yang diundang untuk menjadi keluarga gerbang kaisar. Ivan pun mengatakan kalau ia ingin membuat suatu kesepakatan. Ia ingin menawarkan sesuatu yang mampu memberikan 2 kali lipat dari yang ditawarkan oleh gerbang kaisar. Mendengar itu, Pak Tua ini pun sangat terkejut. Pak Tua ini pun mau mendengarkan penawaran Ivan. Ia pun melepaskan mereka berdua. Kini, Yang Song pun dengan percaya diri ia mengatakan, Tuan Li, katakan apa saja permintaanmu. Kepala pelayan kami tidak akan pernah berbicara omong kosong. Pak tua ini pun tetap curiga dan tidak lengah sedikit pun. Tapi ia melihat Yang Song yang sebelumnya ketakutan setengah mati, kini berbicara dengan sangat percaya diri. Hal itu pun membuatnya berpikir pasti ada sesuatu hal yang menarik di belakang ini semua. Tuan Li ini sangat angkuh. Ia pun bertanya, apa kau tahu siapa orang tua ini? Apa kau tahu bagaimana orang tua ini memasuki gerbang kaisar dan dipuji-puji oleh mereka? Yang Song yang mendengar itu pun panik. Ia takut Ivan tidak memiliki suatu penawaran yang menarik untuk Pak tua ini. Tapi di lain hal, Ivan pun hanya tersenyum dengan senyuman jahatnya. Ivan tahu kalau Pak tua ini bukan tipe orang yang setia. Karena kalau ia tipe orang yang setia, pasti ia akan langsung membunuh Yang Song dengan dirinya. Tapi hal itu pun tidak ia lakukan. Untuk menghadapi pria tua ini, Ivan pun sedikit menurunkan egonya. Ia mengatakan, aku tidak tahu pencapaian Tuan di masa lalu. Tolong, Tuan Li, berikanlah pencerahan.
Mendengar itu, Pak Tua ini pun tertawa. Ia mengatakan kalau ia menceritakan tentang dirinya sendiri, hal itu hanya akan terlihat kalau ia sedang menyombongkan dirinya sendiri. Dan ia meminta Yang Song untuk memberitahu Ivan siapa dirinya. Yang Song pun mulai bercerita kalau Pak Tua ini adalah seorang yang legendaris. Tuan Li ini merupakan seorang maniak dari seni bela diri dan akan pergi kemanapun untuk mengambilnya. Ivan yang paham akan situasinya, ia pun mengatakan kalau inti dari yang dikatakan oleh Yang Song adalah kalau Tuan Li ini adalah seorang perampok. Hal itu pun membuat Tuan Li marah dan menghajar Yang Song. Ia pun mulai menceritakan tentang dirinya sendiri. Ia akan pergi kemanapun, ke tempat siapapun untuk mendapatkan seni bela diri yang sangat terkenal dan mengambilnya. Walaupun hal itu akan membuatnya memiliki banyak musuh, tapi ia sangat tidak takut. Hal itu ia lakukan karena ia sangat-sangat percaya diri akan kemampuannya. Ia bahkan akan membunuh semua orang yang ingin balas dendam dengan teknik yang ia curi itu. Ivan yang mendengar itu, ia hanya tersenyum jahat. Entah apa yang ia rencanakan. Ivan pun mengatakan kalau di Kekaisaran Tianyu hanya keluarga kaisar dan 7 keluarga agung lainnya yang memiliki teknik mendalam. Jadi ia pun bertanya apakah Pak Tua ini berlindung di gerbang kaisar. Yang Song yang mendengar itu, ia pun mengatakan kalau Pak Tua ini saat itu mendengar kalau teknik tubuh hegemoni yang dimiliki gerbang kaisar merupakan teknik terkuat yang ada di Kekaisaran Tianyu. Pak Tua ini pun pergi untuk bertarung dan mendapatkan teknik itu dengan bertarung melawan 3 atau 5 tetua dari gerbang kaisar. Hal itu pun membuat kepala keluarga dari keluarga gerbang kaisar sangat-sangat menyukainya. Oleh karena itu, saat ini ia diundang menjadi bagian dari keluarga gerbang kaisar dan menjadi tamu terhormat. Dan hal itulah yang sangat jarang terjadi di sejarah gerbang kekaisaran. Mendengar itu, Ivan pun semakin tertarik karena ia tahu Pak Tua ini sangat kuat dan tipe orang yang dapat diolah serta dimanfaatkan. Ivan pun juga menyimpulkan kalau Tuan Li ini merupakan orang yang benar-benar maniak dalam seni bela diri dan rela melakukan apapun demi menjadi kuat. Dengan angkuhnya, Pak Tua ini pun menjawab, 1 kehidupan, 1 kematian. Yang artinya kalau menurut Bang Jack ini seperti lakukanlah semua yang kau mau selama kau masih hidup. Oke, lanjut. Ivan pun juga bertanya, karena Tuan Li sudah mendapatkan teknik dari keluarga gerbang kaisar, kenapa ia harus mendatangi Ivan hanya untuk mendapatkan metode latihannya? Pak Tua ini pun menjawab kalau ia kesini hanya untuk membunuh Ivan, bukan untuk mencari seni bela diri lagi. Tapi Ivan pun mengatakan, jujurlah Tuan Li. Kalau Tuan Li tidak bisa mengatakan dengan jujur, aku takut kalau tidak akan mendapatkan apa yang engkau cari. Dengan mengeluarkan aura kuningnya, Pak Tua ini pun mengatakan kalau ia kemari hanya untuk mengambil metode latihan milik Ivan. Pak Tua ini memiliki ambisi yang sangat kuat kalau ia ingin menjadi orang nomor 1 di dunia. Ia pun mengatakan hal itu dengan mengeluarkan semua auranya, dan lalu ia pun berteriak kalau ia ingin bersaing dengan para penjaga dari keluarga kaisar. Hal itu pun menandakan kalau Pak Tua ini levelnya masih berada di bawah dari para penjaga keluarga kaisar. Ivan yang melihat itu, ia pun berpikir kalau Pak Tua ini memang sangat berbakat, tapi hanya saja ia terlalu berlebihan dan perlu sedikit untuk dikontrol. Pak Tua ini dengan aura mengancamnya, ia meminta Ivan untuk segera menyerahkan semua metode latihannya. Dengan santuy, Ivan pun mengatakan bagaimana Pak Tua Li tahu kalau teknik milik Ivan lebih kuat daripada milik gerbang kaisar. Pak Tua ini pun mengatakan kalau ia tahu dari keributan yang Ivan buat di kota Huanyu.
Ia mengatakan kalau pangeran kedua hanya dapat menahan satu pil, tapi Ivan dapat menggunakan 5 pil sekaligus dan membunuh mereka semua dengan satu serangan. Ivan pun mengatakan alasan kenapa ia memiliki tubuh yang kuat. Hal itu karena ia mengandalkan latihannya dan menggunakan pil roh pemurnian tingkat 1 yang membuat penggunanya menjadi 5 kali lebih kuat dari sebelumnya. Hal ini pun tentu membuat Pak Tua ini sangat terkejut. Pak Tua ini pun berpikir, apa benar ada obat yang seperti itu di dunia ini? Tapi faktanya ada Ivan di depannya membuktikan kalau yang ia bicarakan itu semuanya benar apa adanya. Lantas Pak Tua ini pun meminta Ivan untuk segera memberikannya obat itu. Jika tidak, ia akan membunuh mereka semua. Ivan pun mengatakan kalau ia sudah menghabiskan semua obat itu. Tapi Pak Tua ini pun meminta Ivan untuk segera membuatnya kembali. Tapi Ivan pun mengatakan kalau ia tidak memiliki bahan-bahan untuk membuat obat itu kembali. Sembari Ivan memberikan suatu isyarat kepada Yang Song yang ada di sebelahnya. Ivan akhirnya pun setuju permintaan dari Pak Tua ini. Ia mengatakan kalau ia kekurangan bahan-bahan itu dan akan segera pergi untuk mencarinya. Tapi Pak Tua ini pun tidak mau ke tempat yang Ivan tuju. Ia mengatakan walaupun tidak sebanyak di tempat yang dituju, tapi semua bahan-bahan itu dapat ditemukan di sekitaran sini. Ivan pun menyetujui permintaan Pak Tua ini karena ia tidak mau ribut dan ribet dengan Pak Tua ini. Saat ia berbalik dan mau pergi, tiba-tiba saja ia dihentikan oleh Pak Tua ini. Ia pun meminta agar Yang Song saja yang pergi untuk mencari bahan-bahan obat itu dan mereka menunggu di sini. Hal itu pun tentu saja membuat Ivan sedikit terkejut. Ivan pun mengelak kalau ia harus pergi mencarinya sendiri dengan cara memperhatikan secara detail dari binatang suci yang harus dicari. Tapi Pak Tua ini pun tetap kekeh dengan pendiriannya. Ia mengatakan kalau dia pergi sendiri maka ia akan pergi sendiri. Ivan yang lagi-lagi tidak mau ribut dengan Pak Tua ini, ia pun memberikan suatu botol kepada Yang Song. Tapi Pak Tua ini yang sangat hati-hati, ia pun merebutnya dan memeriksa isinya. Ia juga bertanya apa rubah memakan serangga. Setelah mengambil botol itu, Yang Song pun pergi untuk mencari bahan-bahan obat-obatan itu. Pak Tua ini pun meminta Yang Song untuk tidak berlama-lama untuk mencari bahan-bahan itu. Dia meminta Yang Song untuk mencari bahan-bahan itu hanya waktu 1 hari saja. Ivan pun menyadari kalau Pak Tua ini sangat hati-hati dan bijaksana. Tapi perlu diingat kalau Ivan memiliki segudang rencana jahat. Pada sore harinya, Yang Song pun datang kembali dengan membawa semua bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat pil roh. Ivan yang ingin segera membuat pil itu tiba-tiba dihentikan kembali oleh Pak Tua itu. Dan Pak Tua ini pun membelah binatang roh yang ada di depannya. Demi memastikan keamanannya, ia pun memeriksa binatang itu secara langsung. Dan ia mendapatkan ulat sutradara. Tapi ia yang tidak tahu ulat apa itu, ia pun langsung menghancurkannya. Dan meminta Ivan untuk segera kembali melanjutkannya. Ivan mengatakan kalau ia akan membuat pil untuk Pak Tua ini. Tapi Pak Tua ini pun meminta Ivan untuk membuatnya 10 buah. Ivan pun menjelaskan kalau tidak ada gunanya membuat banyak-banyak karena tidak ada pengaruhnya. Tapi Pak Tua ini pun tetap kekeh dan meminta 10 buah dan mengancam untuk berhati-hati. Kalau tidak mau mendengar perkataannya, maka kalian akan kehilangan kepala. Ivan yang tidak mau ribut hanya gara-gara pil roh, ia pun mulai membuatnya dengan menggunakan api dingin serta biji-bijian serta campuran darah dari hewan roh dan menghasilkan 10 buah pil roh tingkat 1.
Pak tua ini yang melihat pil yang sudah jadi, ia pun ingin segera mencobanya. Ia pun meminta semua pil itu dan menyuruh Ivan memakannya terlebih dahulu. Tapi Ivan pun mengatakan kalau tidak ada gunanya ia memakan pil itu, karena ia sudah menggunakan pil yang sama di kota Huanyu. Tapi Pak tua ini yang sangat berhati-hati, ia meminta Ivan untuk memakannya dan memastikan kalau obat itu benar-benar aman. Ivan yang tidak mau ribut, ia pun memakan pil itu. Tak hanya satu, Pak tua ini pun meminta Ivan memakannya sebanyak 3. Ia juga meminta Yang Song untuk memakannya juga. Melihat Ivan dan Yang Song baik-baik saja, Pak tua ini pun mulai memakan pil itu. Dan dia merasakan ada sebuah energi yang mengalir di tubuhnya. Energi itu pun mengalir ke seluruh tubuhnya, yang membuatnya merasa sedikit lebih segar. Ivan yang melihat Pak tua ini telah memakan pil itu, ia hanya tersenyum jahat. Waduh, rencana apa lagi nih? Setelahnya, selama 3 jam, Pak tua ini pun melakukan kultivasi. Ia merasakan tubuhnya kini segar kembali, tapi ia tidak merasakan kalau tubuhnya menjadi lebih kuat. Dengan santuy, Ivan pun mengatakan kalau ia tidak memberikan Pak tua ini sebuah pil pemurnian sama sekali. Mendengar itu, Pak tua pun sangat-sangat marah. Pak tua ini pun sangat-sangat marah karena ia merasa telah ditipu oleh Ivan. Dengan nada mengejek, Ivan pun mengatakan, "Sini kau kalau kau ingin mengambil teknik latihanku." Mendengar itu, Pak tua ini pun sangat-sangat marah. Ia kini mengumpulkan semua energi yang ada di tangannya dan bergerak sangat cepat ke arah Ivan dengan semua energi yang ia miliki. Di depan sana, Ivan pun hanya tersenyum jahat. Saat di depan Ivan, tiba-tiba saja, bam! Jidat Pak tua ini mengeluarkan segel darah yang membuatnya kini langsung berhenti dan tidak dapat bergerak. Kini Pak tua itu pun hanya dapat tertunduk di hadapan mereka. Segel darah yang ada di Pak tua ini pun sama dengan segel darah yang diberikan Ivan kepada Yang Song, yang berarti hidup mati Pak tua ini kini sudah ada di tangan Ivan. Dan selesailah part 4 kita di sini. Kita akan membahas lanjutannya di part selanjutnya yang akan membahas tentang bagaimana segel itu bisa berada di sana dan bagaimana nasib Pak tua ini ke depannya. Nantikan lanjutannya di video selanjutnya. Bye!